tidak kuat tumbuhnya di dalam Kristus. Tapi Alkitab berkata seseorang yang kuat di dalam Kristus, datang badai angin topan bagaimanapun, badai Seroja kah, badai Martina kah, badai Katrina kah, tidak akan bisa mencabut dia, karena dia tumbuh lebih dalam di dalam Kristus. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti carang yang tempel pada pokoknya. Karena carang yang tidak tempel pada pokoknya tidak akan menghasilkan buah, tapi carang yang tempel pada pokoknya dia akan mendapat asupan gizi dari pokoknya, sehingga menciptakan kehidupan di dalam dirinya. Dan ketika dia hidup, dia akan berbuah, dan ketika dia berbuah, Bapa dipermuliakan. Dan itulah yang membuktikan kita murid Kristus yang sejati. Maka malam hari ini saya akan berbicara 3 hal penting berkaitan yang bertumbuh kuat di dalam Kristus. Bertumbuh kuat di dalam Kristus, bertumbuh di dalam apanya? Yang pertama, bertumbuh kuat di dalam Kristus berarti bertumbuh kuat di dalam pengenalan akan Kristus. Amin. Paulus berkata, yang kukehendaki saudara-saudara adalah mengenal Kristus dengan kuasa kebangkitannya, sehingga kita akan dituntun menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Penting sekali saudara bertumbuh kuat di dalam pengenalan akan Kristus. Banyak orang datang kebaktian, mereka semangat yang luar biasa, tapi semangat tanpa pengenalan yang benar kepada Kristus. Karena saya sangat yakin kalau pengenalan kita betul-betul benar dan kuat di dalam Kristus, maka pujian yang kita naikkan itu rasanya beda. Pujian yang kita nyanyikan rasanya beda, karena didasarkan pada pengenalan yang benar kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Mengenal Kristus. Kalau saudara sudah mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, pengenalanmu begitu kuat, begitu dalam, maka kau akan semakin hari semakin tambah cinta kepada Yesus. Saya sangat percaya saudara tidak akan mungkin menikah dengan pasanganmu kalau tidak didahului dengan pengenalan. Siapa di sini datang bertemu di acara sini berkata, besok kita nikah ya? Nona bilang, lu ada baik kok tidak lu ini ya? Lu tiba-tiba datang bilang kita nikah besok, lu siapa? Gigi saja tidak rata terus ngomong dengan saya. Saudara mau pacaran, pasti saudara berkata ya, di dalam pacaran itu saling mengenal. Apa artinya pacaran? Pacaran adalah ruang lingkup di mana kita kenal satu dengan yang lain. Kalau cocok sambung, kalau tidak 2 minggu putus. Jadi ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, saya kalau pacaran nasib sampai 2 minggu saja. Kenapa? Saya tes dulu. Kalau cocok lanjut, kalau tidak putus setiap 2 minggu kemudian. Yang suka gonta-ganti pacar macam begitu, itu prototipe dari rumah tangga yang kau bangun nanti. Nanti gonta-ganti terus. Setelah menikah bertemu satu menyesal, ya Tuhan kenapa saya buru-buru menikah. Ketemu satu, ya Tuhan lebih cantik lagi. Makanya saudara berdoa itu hati-hati. Tuhan kirimkan hamba-Mu ini perempuan cantik, tiba-tiba 10 orang cantik semuanya. Lu bingung pilih mana, waduh. Karena semuanya cantik. Pengenalan itu sangat penting. Saya percaya orang yang menikah itu didahului dengan pengenalan. Mau siapapun dia perempuannya, maupun siapa dia pun dia laki-lakinya, mau perjaka, mau janda, mau duda, itu nomor 2, yang penting kenal dulu. Siapa tahu janda lebih baik daripada perjaka. Amin. Loh. Ada satu laki-laki ditangkap karena apa? Dia melakukan pelecehan seksual kepada seorang janda. Jadi tangkap, lalu di polisi sana, polisi tanya, kenapa lu suka dengan janda? Enak nah. Benar saudara. Berarti dia sudah melalui pengenalan terlebih dahulu. Dia tahu janda dan perawan rasanya beda. Tapi anak Tuhan tidak model begitu. Amin. Mau siapapun dia, asal itu jodoh datang dari Tuhan. Ya Allah, terima kasih buat dia yang kau berikan padaku. Mungkin pasanganku ini orang lihat dan mencibirkan bibir sama lu, masa mau dengan dia, masa mau dengan dia. Lu tahu nggak, cinta itu buta, tapi di dalam Tuhan terang benderang. Amin. Di dalam Tuhan dia selektif. Makanya untuk mengetahui orang itu cocok dengan saya atau tidak, pertama
dia, maka cara mengenal berikut adalah kenali dia lewat rekan-rekannya. Lu tahu Indri itu macam bagaimana? Lu tahu Indri, dia mulut begitu tuh, kira-kira bagaimana? Hanya di keramaian saja atau di rumah tidak? Kan ada orang yang di keramaian, wah cerewetnya luar biasa, di rumah kayak boneka patung. Begitu. Tapi ada yang di sini, wah diam kaleng, sok suci, sok alim, di rumah hancur berantakan. Ini kan berbeda-beda. Maka untuk cari tahu pasangan, cari tahu pertama dekat rekan-rekan sejawatnya. Lalu kedua cari keluarganya. Dia kayak gimana itu? Ini proses pengenalan. Saya percaya kalau kamu sudah kenal dia dengan baik, maka berapapun harganya akan kamu lakukan untuk mendapatkan si Martina. Kau akan berkata, adek tenang saja kau di sana, karena abang sudah kenal kau dan aku betul-betul cinta padamu. Jangankan sapi 5 kandang, dunia sekalipun kuberikan semua untuk. Kenapa dia dekat macam begitu? Karena dia sudah kenal lebih dalam. Dia cinta lebih dalam. Karena pengenalannya begitu kuat sehingga malam tidur memikirkan sedia. Angkat muka telepon juga Martina. Ambil gelas Martina. Ambil nasi semua Martina. Beli panci merek Martina. Kenapa? Pengenalannya begitu dalam. Karena saking dalamnya pengenalan itu dia berkata, adek, dunia ini serasa milik berdua. Yang lain bang, yang lain anggap saja ngontrak. Itu yang Paulus lakukan. Justru pengenalanku dengan Kristus, aku menganggap yang lain itu rugi. Dunia dengan segala keindahannya rugi bagiku. Kenapa? Karena pengenalanku akan Kristus. Sejauh mana pengenalan kita akan Kristus? Sejauh dalam berapakah pengenalan kita akan Kristus? Tanya orang di sebelah saudara, kau tahu Yesus itu siapa? Tanya. Di sebelah tidak ada tembok, dulu tanya. Menurut kamu siapa itu Yesus? Pertanyaan yang sama Yesus lemparkan pada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Mereka jawab menurut orang. Bayangkan itu, mereka suka mengalihkan pembicaraan. Menurut kamu siapa aku? Menurut orang kau adalah Elia. Menurut orang kau adalah Yeremia. Menurut orang kau adalah salah satu nabi yang bangkit dari antara orang mati. Yesus bilang, saya tidak perlu jawaban orang, saya perlu kau. Pernyataan kau tentang saya, siapakah aku ini? Bayangkan murid-murid yang sudah lama dengan Tuhan Yesus saja tidak kenal Yesus. Banyak fakta Alkitab menunjukkan bahwa murid-murid yang sama-sama dengan Yesus, mereka hampir saja tidak mengenal Yesus. Ketika badai dan gelombang datang menerpa perahu mereka, mereka berteriak, Yesus bangun, kita binasa. Lu tidur saja, bangun, kita binasa. Woi, bangun. Iya toh? Nah saudara, kadang-kadang orang baca Alkitab ini salah baca. Guru, guru, kita binasa. Ini baca, guru, guru, kita binasa. Kan gak sedengar kayak gitu kan bacanya. Tiba-tiba datanglah taufan keras menghempas perahu itu. Perahu itu ditimbus gelombang dan air. Maka murid-muridnya berseru, guru, guru, kita binasa. Cara baca ini. Itu orang lagi panik. Jadi kalau baca itu ekspresi, guru, guru, kita binasa. Sampai mengantuk. Ada apa sih lo? Kan ekspresi itu penting. Siapa di sini yang ketika datang badai di Seroja, lalu seng rumahnya diangkat, dia berkata, Tuhan tolong badai Seroja. Tidak ada pasti teriak. Siapa pasti berteriak, Yesus tolong, hei seng, kembali, kembali. Dia ketemu seng dari Oebobo, ketemu seng di jalur 40. Jauh sekali ekspresinya. Sejauh mana pengenalan kita akan Kristus? Apakah saudara hanya mengenal Kristus sekedar penyembuh yang ajaib? Apakah kita mengenal Yesus hanya sekedar pembuat mujizat? Berarti pengenalan kita masih dangkal. Kita harus mengenal Yesus dengan kuasa kebenaran
kebangkitannya. Kita harus mengenal Dia sebagai Bapa kita yang Maha Kasih tapi juga adil. Dia Maha Kasih, Dia mengasihi kita. Dia adil, Dia harus menghukum dosa kita. Dia harus menghukum kita. Tapi ternyata keadilan itu tidak bisa dijawab oleh manusia, tapi dijawab oleh pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, ganti kita orang berdosa. Segala kesalahan kita ditimpakan kepadanya, supaya kita yang berdosa tidak berdosa di hadapan Tuhan dalam pandangannya, dan kita yang menjadi kaya dari kemiskinannya. Kita harus mengenal Allah itu Allah yang suci, Allah yang kudus. Ciri khas gereja Kemei Injil apa? Ciri khas gereja Kemei Injil apa? Ya Kemei Injil. Bagus. Apalagi? NKI. Bagus. Apalagi? Ciri khas gereja Kemei Injil warna itu holiness, kesucian. Injil 4 berganda salib menunjukkan Yesus adalah juru selamat. Bejana pembasuhan Yesus Kristus apa? Pengurus. Buli-buli minyak Yesus penyembuh yang ajaib, dan mahkota Yesus Raja yang akan datang kembali. Kita mengenal Dia adalah Allah yang kudus. Maka di Kemei Injil kita lihat rokok tidak boleh, minuman keras tidak boleh. 2 Korintus 7 ayat 1, karena kita memiliki janji-janji itu, maka marilah kita menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani. Jadi bukan hanya rohani saja, tapi jasmani juga. Tetapi ada ajaran dari pengikut Nikolaus. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 2, pengajaran dari Nikolaus, pengajaran yang sesat. Dia mengatakan bahwa antara jasmani dan rohani telah terjadi pemisahan, tidak bisa bercampur, sehingga tubuh bikin dosa, jasmani bikin dosa, rohani mah aman-aman, tidak berdosa. Betul begitu? Sehingga ada yang berkata bikin dosa saja, rohani pasti aman, yang penting minta ampun. Itu ajaran pengikut Nikolaus. Nikolai, Niko and Laos, artinya orang awam yang suka mendikte. Dia berkata bahwa ada pemisahan besar antara jasmani dan rohani. Jadi kalau jasmani bikin dosa, rohani aman, tidak akan berdosa. Padahal tidak demikian, pasti akan berpengaruh. Kalau saudara ada marah di hati, pasti malam tidur tidak sejahtera. Tapi kalau saudara maki-maki orang terus malam tidur dengan aman, besok pagi doa syafaatnya lancar, itu dipertanyakan. Dia marah orang boleh doa syafaat, ya Tuhan Allahku pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Engkau Allah yang kudus dan luar biasa. Tapi dia nyakitin orang yang duduk di bawah. Nanti pulang baru dia bilang, nah lu kayak anak kecil, beta kan cuma marah dari mulut, bukan dari hati. Siapa pernah lihat mulut sama hati marah? Marah itu kan pakai mulut, tapi bersumber dari hati. Di hati kasih naik, bermulut kasih kedua. Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan ini penting. Kalau orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus, ketika dia bikin dosa dia akan merasa tidak sejahtera. Orang yang sungguh-sungguh cinta Kristus, kalau tidak datang ke gereja hari Minggu, dia merasa tidak nyaman. Tapi ada orang yang anehnya tidak ke gereja, biasa saja, dan berkata, kan minggu depan masih bisa gereja. Saya tanya lu, besok lu masih bisa lihat matahari? Lu yakin itu? Ada yang berkata, minggu depan kan masih ada ibadah. Begitu omong dia tidur dan besok tidak bangun lagi. Sampai di surga malaikat tanya, lu kemarin pergi gereja? Tidak, pulang. Begitu pulang sampai di dunia sini, kuburan orang Sumesel selesai. Dia mau bangkit tidak bisa lagi. Naik Tuhan suruh turun, turun kuburan suruh naik. Akhirnya nyasar di pohon pisang. Ya anda di sana tak, di situ dia nyasar. Jadi yang paling aneh, orang tidak ke gereja rasa nyaman, berarti pengenalanmu sama Tuhan tidak beres. Kita dan pasangan kita saja janji ketemu
mau lewat waktu 5 menit saja dia muka busuk. Lu suruh saya tunggu di Taman Nostalgia jam 5, lu datang jam 8. Lu kira-kira ya? Sampai di Taman Nostalgia sekarang dia muka sudah betul. Ada. Lu kenapa? Kan gue tidak marah-marah. Tak sudah ngerti gue berasa. Tunggu jam 5. Tak tahu bersonde. Dari tadi kecoa, kupu-kupu, saya mau lewat. Hanya kakak yang terakhir datang. Bayangkan, dengan manusia kita gelisah luar biasa, dengan pasangan kita saja kita gelisah luar biasa. Saya kalau pergi pelayanan saya selalu gelisah. Saya telepon istri saya, lu bikin apa? Mau pergi antar Billy ke sekolah. Lu cuma antar Billy ya, lu tidak boleh bonceng anak yang lain. Saya ngomong gitu. Kenapa saya berpikir segala-galanya? Jangan lupa pakai helm ya Bu. Sekali waktu dia melawan tidak pakai helm. Sama kami jalan, polisi lu turun jalan. Dia turun. Polisi bilang, kenapa tidak pakai helm? Tanya dia, saya kan pakai helm. Tanya dia, saya kan pakai helm Pak. Iya ya. Tanya dia, kenapa tidak mau pakai helm? Terus Bapak tidak tahu dia tidak pakai helm. Saya juga tidak tahu Bapak. Akhirnya dia jalan kaki. Dia jalan kaki dari bundaran Penfui. Usneno nokan kit. Patung burung. Apa? Masa burung bundaran? Jadi jalan kaki dari bundaran situ sampai turun di SMA di bawah Undana. Dan Bapak kok lama sekali? Supaya kau tahu pakai helm itu penting. Karena saya kenal dia. Karena pengenalanku sama dia begitu dalam, maka cintaku juga lebih dalam buat dia. Saya bilang kalau lu tidak ada yang bisa mengganti posisimu. Karena cari perempuan seperti kamu sulit mendapatkan. Lu tahu hanya dapat lu saja saya doa puasa, doa saya malaman. Terus lu mau pergi ke tinggal saya begitu saja. Oh tidak bisa. Iya. Pengenalan. Saya kenal istri saya. Kami pacaran tahun 2003, menikah tahun 2005. Tapi untuk dia kenal lebih dalam butuh waktu 10 tahun. 10 tahun. Jadi jangan baru pacaran 3 bulan kayaknya jodoh. Bapak jadi ya jodoh. Lu ada baik atau tidak lu ya? Baru 3 pacaran lu 3 bulan lu bilang, oh ini pasti dari Tuhan. Ini saya yakin dia. Belum tentu bro. Saya yang berdiri ini kenal istri saya lebih dalam itu makan waktu 10 tahun. Orang Alor dapat orang Batak itu tak batu karang tabrak batu karang. Orang Batak itu hanya 2 orang saja omong seperti orang Bakalahi. Macam mana kau ya sudah lah itu ya. Sudah beres itu Macam mana kau ini Padahal cuma 2 orang. Nah ketemu dengan saya hancur berantakan. Tapi butuh waktu untuk memahami dirimu. Butuh waktu yang lama baru bisa mengenal dia. Begitu saya kenal dia lebih dalam, cinta saya makin dalam. Maka di handphone saya tidak tulis nama istri saya. Bukan saya lupa. Saya cuma taruh my darling. Dan ketika ada telepon saya, Papa sudah di mana ya? Lalu saya rekam suaranya. Saya bikin jadi nada deni. Jadi ketika bel, Papa lagi di mana? Itu istri saya. Tapi kalau yang datang, Papi lagi di mana? Itu pasti janda. Karena sudah kenal begitu dalam. Jadi kalau saudara kenal dengan Kristus begitu dalam, maka saudara akan sangat menyesal kalau melakukan dosa. Saudara akan merasa kurang dan hampa kalau tidak datang kepada hal-hal rohani. Bayangkan kalau perkara rohani orang begitu tidak berminat. Tapi kalau perkara dunia orang berminat.
pesta di kampung. Yang tahu dansa 4 orang, domba kulipat sampai pagi. Dong goyang kiri, goyang kanan. Begitu datang ibadah, tepuk tangan, dia diam saja. Ini kayak apa lagi ini? Ini kayak apa lagi ini? Tepuk tangan saja susah. Sampai worship leadernya darah tinggi dan berkata, bagi yang merasa tidak punya tangan, jangan angkat tangan. Coba bayangkan, ini emosi itu. Karena kita kurang kesadaran. Bagi saya itu pengenalan kita masih kurang fair, kurang pas. Pemuda-pemuda malam ini ambil keputusan untuk mengenal Kristus lebih dalam. Lebih baik saudara diarahkan mengenal Kristus lebih dalam lewat khotbah daripada Tuhan sendiri turun tangan untuk membuat Anda mengenal Dia. Dalam kitab Perjanjian Lama, Ayub berkata, lewat penderitaan inilah baru aku mengenal Engkau. Dulu aku dengar Engkau dari apa kata orang, sekarang mataku sendiri melihat Engkau. Ungkapan ini datang setelah Ayub melewati penderitaan. Jangan sampai saudara O2 suka pasang baru Tuhan, Tuhan. Pendeta datang dan berkata, mau bertobat, mau bertobat. Pendeta bilang, apakah saudara mau terima Yesus? Dia tarik O2 dari tadi cepat. Apakah harus kena pasang O2 baru saudara? Iya, Yesus. Begitu. Kenapa harus jatuh motor baru saudara kenal Yesus? Kenapa harus patah kaki baru saudara kenal Yesus? Kenapa harus kena stroke baru kenal Yesus? Tuhan. Kenapa sampai mulut miring-miring baru mau terima Yesus? Bodoh sekali perbuatan macam itu. Kenapa di dalam keadaan segar bugar datang kenal Yesus? Amin. Tuhan, inilah hidupku. Ini supinjau sebelah. Tuhan, inilah hidupku. Seorang pemuda dia sakit di rumah sakit, pendeta datang lalu mendoakan dia, dan sebelum pergi pendeta berkata, saya ada punya hadiah buat kamu. Apa tuh Pak Pendeta? Bunga mawar. Dia kasih bunga mawar kepada jemaat yang sakit di rumah sakit. Begitu pendeta melangkah keluar di pintu, jemaat panggil, Pak Pendeta, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kenapa deh? Bapak tega sekali. Bapak sudah tahu saya menderita macam begini, kok Bapak kasih bunga mawar yang sudah layu? Oh, terima kasih. Kamu mau tahu cerita kenapa saya kasih bunga mawar yang lain? Iya Pak Pendeta. Dengarkan. Dulu ketika lu masih SMA, kita mau angkat lu jadi ketua pemuda. Lu bilang, tunggu Pak, saya habis kuliah dulu. Setelah kuliah, kita panggil kau jadi ketua pemuda. Kau bilang, tunggu Pak, habis wisuda. Setelah wisuda, panggil kau jadi ketua pemuda. Kau bilang, tunggu Pak, saya dapat kerja dulu. Setelah dapat kerja, kita tawarkan lagi jadi ketua pemuda. Lu jawab, tunggu saya menikah dulu. Setelah menikah kita tawarkan bagaimana jadi ketua pemuda. Tunggu Pak, ini anak-anak yang bikin pusing kepala. Si Martinus lah, si Yakobus lah, bikin-bikin kita. Martinus nangis, Yakobus minta gendong, Dorcas minta pokok. Bingung Pak. Jadi tunggu sampai anak-anak dewasa dulu. Setelah anak-anak dewasa, bagaimana? Jadi ketua perkarya, aduh Pak, ini mau urus kawin anak kami. Semuanya nanti. Setelah sakit dulu baru berkata, Pak Pendeta, biarlah sisa hidupku kuserahkan pada Tuhan. Lu kasih yang lain, maka bunga mawar layu pantas untuk lu. Kasihan. Pengenalan kita macam kepada Tuhan seperti apa? Kalau saudara sudah kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka cintamu itu lebih panas membara daripada awal sebelumnya. Semakin kita kenal Tuhan dengan kasih dan kebaikannya, semakin dalam kita mencintai Dia. Sehingga jangankan tempeleng orang, simpan marah saja tidak boleh. Amin. Tapi ada yang doyan simpan sampah. Dia akan berkata, tunggu waktunya. Tuhan hakim yang adil. Apa yang lu tabur lu tuai. Siapa yang angkat lu jadi hakim dan dewan juri? Tuhan bilang, kalau kau hendak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tinggalkan persembahanmu itu. Bila ada sesuatu pada dirimu dengan saudaramu, pergilah, minta maaf dengan dia, baru datang persembahkan.
Tadi saudara melihat peristiwa tadi. Saya berat untuk bangun. Bertentangan di bawah. Tapi seolah-olah ada suara manja yang berkata, jangan. Saya tidak mau. Dilihat dari sisi umur saya lebih tua. Dilihat dari sisi pelayanan saya lebih tua. Memang dari sisi struktur, walaupun dia lebih muda, tapi dia adalah pimpinan saya di wilayah. Tapi kalau lihat pelayanan, kan saya lebih tua. Jangan begitu. Ayo maju. Enggak. Ayo maju. Enggak. Maju dah. Maju. Saya bergumul setengah mati di bawah. Saudara, kau pikir naik aku minta maaf tuh gampang? Aduh, susah. Harga diri. Pasti kita bilang, dia yang salah kok. Masalah saya. Alkitab berkata, jikalau engkau merasa ada sesuatu pada diri saudaramu kepada kamu. Ingat loh, jangan balik ayat ini ya. Jika kamu tahu bahwa saudaramu tidak suka dengan kamu, pergi minta maaf. Bayangkan, dia tidak suka dengan saya, saya pergi minta maaf. Itu bukan omongan saya, itu omongan Alkitab. Alkitab tidak berkata, jika kau merasa bahwa kau ada jengkel dengan saudaramu, pergilah. India bahasa saudaranya terbalik. Jika kau rasa ada saudaramu jengkel dengan kau, pergilah. Kadang-kadang terbalik, apa yang Tuhan mau. Saya bertahan cukup lama. Desakan terus. Ingat, maju. Enggak, maju. Disuruh doa syukur tadi, luar biasa bergumulan. Saya bilang, Tuhan kalau engkau suruh saya maju. Memang saya ini bukan punya karunia dengar suara Tuhan. Hai Markus. Saya tidak punya begitu. Tapi ada sesuatu dorongan dari dalam. Ya. Tidak ada suara yang berkata, hai Max, bangkitlah. Kita ngomong, kita lebih dari pemenang. Gampang ngomongnya. Tapi prakteknya susah. Kalau bukan Roh Kudus yang pimpin kita. Dan kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tidak bisa. Lalu akhirnya saya bangun. Lalu saya berkata, saya bangun bukan saya mempermalukan diri saya, tapi saya mempermalukan setan. Dan saya berdiri. Dan begitu berbicara, wah lega sampai malam ini. Leganya luar biasa. Tadi kalau saya tidak sempat bikin begitu, saya khotbah malam ini susah. Saya tidak akan bisa bebas khotbah. Tapi setelah selesai tadi, maka terima kasih buat Pak Friends dan teman-teman. Acara ini jadi berkat. Bayangkan acara pemuda mendamaikan pendeta dengan pendeta. Luar biasa. Berarti kalau acara jemaat, bayangkan loh. Kasih damai pendeta ini susah. Pendeta suruh jemaat damai gampang, sama pendeta susah. Nanti kumpul bawa hantu di rakyat, itu udah pun kerja. Di sini tidak mau bawa damai. Tunggu dulu. Dia kumpul baik-baik sampai rakyat baru. Makanya saya bilang, lu entah. Ini setan yang baru bertobat 3 bulan yang lalu. Padahal Alkitab tidak menyatakan setan bertobat. Tapi kalau dia bisa bertobat, dia kakak sulungnya setan. Dia bisa bertobat. Kalau Tuhan bisa pakai Yudkem mendamaikan pendeta, maka Tuhan bisa pakai jemaat mendamaikan ketua daerah dan ketua daerah. Ketua wilayah dan ketua wilayah. Ketua sinode, cuma satu saja. Luar biasa kan? Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Dan saya merasa lega. Karena saya kenal siapa Tuhan yang saya sembah. Dia berkata, Markus, kalau kau tidak selesaikan dengan baik-baik, Kemah Injil boleh pakai lu, tapi saya tidak pernah pakai kau. Bilang orang di sebelah saudara, ikuti kata-kata saya, dan bilang orang di sebelah saudara, kalau kau tidak bereskan hatimu, kau kalau tidak selesaikan malam ini, maka Siloam boleh pakai lu, diaspora boleh pakai lu, tapi Tuhan tidak akan pernah pakai kau. Dan kalau Tuhan tidak pakai kau,
di hadapan Tuhan nanti, nyahlah kau pembuat kejahatan. Ngeri, sudah melayani capek-capek usir setan, setan usir kita, kita baku usir sampai depan Tuhan, Tuhan usir kita. Lebih menyakitkan. Apa untungnya simpan dendam? Kalau orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus, Alkitab berkata dia benci saudara saja disebut pembunuh. Kalau orang yang tidak mengasihi saudaranya, dia ada di dalam kegelapan, dan Alkitab berkata dia tidak pernah mengenal Allah. Tapi kalau dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan, pengenalannya begitu dalam, maka jangankan dia gosip, hanya pikir saja dia tidak sejahtera. Tergantung pengenalan kita. Saya tidak tahu kamu semua yang datang malam hari ini hatimu bagaimana. Hatimu dengan teman sekerja Allah di gerejamu seperti apa? Saya tidak tahu apa yang di hatimu malam ini. Tapi saya pastikan kalau saudara sungguh-sungguh mengenal Kristus lebih kuat, lebih dalam, maka hal mengampuni itu barang biasa. Tidak susah. Kalau saudara betul-betul mengenal Tuhan, betul-betul mencintai Dia, maka segala sesuatu yang kita lakukan di luar kehendak Tuhan, itu akan menjadi satu pertimbangan rasa yang luar biasa, membuat tidak tenang, tidak sejahtera. Contoh sederhana, jujur saja di sini, jujur saja, siapa di antara teman-teman yang tidak ke gereja satu kali saja sejahtera? Coba angkat tangan. Jujur saja, tidak apa-apa. Kita mau bereskan malam ini. Lu tidak ke gereja biasa saja. Puji Tuhan, luar biasa, luar biasa. Ferensa, luar biasa, anak-anak jujur. Silakan turun tangan kawan. Kau akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa terjadi demikian? Minta maaf, saya tidak bermaksud menghakimi. Karena rasa cinta dan pengenalan kita ke dalam Dia dangkal. Tapi kalau saudara nonton Free Fire, saudara main game, nonton motor GP malam minggu lagi, ini jebakan Batman. Sampai main musik lupa datang ke gereja. Pak, minta maaf, saya kebagian bangunnya. Kenapa? Tadi malam nonton GP. Nonton siapa? Nonton bapak dan bapu anak. Hah? Mark Marquez dengan Valentino. Karena anak saya nama Valentino, saya Marcus. Jadi gara-gara nonton bapak dan bapu anak, kami bangun kesiangan. Maka saya bilang sama jemaat pintu elok, terlambat datang. Sampai ada yang betul-betul praktek terlambatan. Begitu sampai di muka pintu gereja, kiranya Tuhan memberkati saudara. Doa berkat. Langsung jadi luar dulu diam. Habis amin, Bapak, oh tidak apa-apa, yang penting Yesus datang. Minggu depan dia datang, kita ibadah jam 8, dia datang 6:30. Kepagian. Daripada doa berkat, Pak, saya doa pembukaan. Jadi masalah pengenalan dengan Tuhan. Teman-teman kau yang jujur diberkati Tuhan. Yang lain tidak jujur tidak apa-apa. Hanya Tuhan, Dia dan setan yang tahu. Saya percaya kalau kita sudah mengenal Tuhan lebih dalam, Paulus berkata pengenalanku kepada Tuhan membuat aku merasa rugi dengan semua yang aku dapatkan. Tadi kami bicara-bicara dengan Pak Daniel, dengan Pak Frensa, dengan Pak Kaleb, teman-teman. Bercerita tadi Pak Kaleb cerita tentang diskotik. Saya ini kan tidak pernah kenal itu barang. Tapi ini gara-gara Kaleb lah amali. Dia bawa kami sampai di dalam diskotik. Itu gara-gara bapak saya ketu. Bapak saya ketu bilang apa? Ih, katanya Kaleb itu terkenal. Mau. Bapak itu udah ikut semua. Sampai di dalam sana. Opa, lu pun gara-gara. Lu tantang Kaleb, akhirnya kejadian. Kami masuk tuh, wow, luar biasa. Ini penari terakhir lagi, terputar bet kayak ular di atas. Saya bingung, oh darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa.
Pas saya itu belum tangan tuh belum kastur bye-bye. Oh iya. Pergi duduk. Orang bawa bir datang. Saya tanya, ada aqua? Hari gini aqua? Mana ada aqua? Saya mau bir minum keras yang ngeri punya. Bapak dia duduk, perempuan datang duduk. Dia rasanya. Saya bilang, Kaleb, kas pulang dulu, keluar. Bapak keluar tuh bodyguard di muka semua tidak bisa. Kaleb udah pulang. Saya tidak mau. Cukup sekali, Kaleb. Dan dari situ baru saya tahu, oh dunia malam model begini. Ini Bapak Todo bilang, Pak, satu slow kisah supaya kita badan segar. Minum sah. Oh, sudah bisa Pak. Minum, sudah bisa. Masa beta. Kenapa saya mencari gemetaran? Saya ketakutan. Kenapa? Karena cintaku kepada Kristus melebihi semuanya. Kalau saya tidak cinta Kristus, saya bilang, kan jemaat tidak lihat. Hajat, ayo, kok yang sama. Ya kalau saya tidak cinta Kristus, amal sambil minum, ayo goyang. Bisa. Saya biar barang besar begini saya bisa goyang. Tapi saya tidak mau. Saya keringatan, saya gemetaran. Sampai Pak Daniel, ketua pemuda daerah Kupang bilang, itu karena Tuhan buru-buru tangkap Bapak. Jadi saya tidak pernah menikmati masa muda yang enjoy dan teman-teman saya. Karena umur 16 tahun Tuhan sudah tangkap saya. Melayani Tuhan sampai hari ini 28 tahun. Jadi yang gaul tuh, yang hai guys, di mana sini ada mana? Saya tidak pernah lagi. Jadi sampai orang bilang, saya bilang pendeta ketinggalan, tidak apa-apa. Lalu saya pulang, saya berdoa, Bapak, gara-gara kau panggil saya buru-buru, saya tidak bisa menikmati persahabatan dengan kawan-kawan saya. Tapi saya bersyukur Bapak, untuk kau tangkap saya. Kalau kau tidak tangkap saya, orang pun ayam hilang, Markus. Kaca picak, Markus. Hidung picak, Markus. Yang mati kena lempar, Markus. Begitu lihat, Markus yang mati kena lempar. Tapi saya bersyukur. Setelah saya duduk dan merenung 28 tahun, saya bersyukur Tuhan. Untung saya mengenal Engkau di usia 16 tahun. Dan sampai hari ini saya masih berdiri mengabarkan Injil. Dan Tuhan kasih bonus-bonus buat saya. Sudah keliling setengah dari Indonesia. Naik pesawat hampir 50 lebih kali. Berbagai macam pesawat. Hanya Susi yang saya tidak pernah naik. Susi Air maksudnya. Kalau Susi kan repot, dia keluarga mengamuk. Susi Air yang saya belum pernah naik. Tapi mulai dari Adam Air sampai Merpati bangkrut, saya sudah pernah naik. Merpati itu kita naik stres. Sampai jadi sampai kau semua kukar kita bingung cara lompat bagaimana. Begitu dia pun proyek tertutup, puji Tuhan. Itu bonus yang Tuhan kasih. Karena pengenalanku akan Kristus. Saya tidak berkata saya sudah sempurna, tidak. Saya juga belajar, sampai hari ini masih belajar untuk mengenal apa maunya Dia. Kalau kamu sungguh-sungguh mengenal Kristus lebih kuat, lebih dalam, dunia di belakang, Yesus ada di depan. Apapun dunia tawarkan, kita tidak akan berpaling. Jangan hanya karena nyong yang ganteng kau meninggalkan iman. Aduh Pak, dia ganteng sekali, dia baik Bapak. Saya habis khotbah di iNews TV, satu ibu telepon saya. Pak Pendeta, doakan beta. Dulu beta ini orang Pentakosta. Terus beta ketemu dengan beta pun pacar dari Katolik. Cinta beda agama Pak. Awalnya dia baik Pak. Oh dia sayang luar biasa. Begitu anak kedua Pak, dia tampar beta, dia injak beta. Dia pikir beta ini apa? Dia pikir lu bola kaki. Bapak
Anak kedua baru bilang bukan jodoh, lu gila bukan? Dia lu bilang dia baik, itu. Laki-laki itu dapat kau tidak bikin baik-baik dulu. Aduh sayang, kau luar biasa. Rambutmu seperti air pancoran, gigimu putih bagaikan gading gajah, matamu bersinar seperti bulan purnama. Itu Buntianak. Masa bisa? Mana ada perempuan matanya begini? Sayang, aku cinta padamu. Itu laki-laki bukan berdiri, dia lari bilang, Yesus tolong, karena Yesus berkuasa. Kalau saudara pun pengenalan akan Kristus kuat, maka kau akan selektif dalam memilih pasanganmu. Kau akan lebih jaga perasaan Tuhan daripada perasaan pasanganmu. Dan lu akan berkata, kakak, kalau kau tidak seiman dan beta, minta maaf. Lu and beta and. Karena Tuhan bisa kasih 2 kali lipat lebih baik dari kau, kakak. Kalau dia mohon-mohon, ade, beta cinta lu, ade. Begitu dia bilang dia cinta sama kau, kau ketemu dia jalan dengan perempuan lain, hatimu sakit, kau pulang, dasar laki-laki buaya darat. Laki-laki kejar, ade tolong, please dengarkan aku, pergi sana. Dasar laki-laki buaya darat, aku tak sudi menerimamu. Dia banting pintu, brah. Laki-laki di pintu gebrong, ada tolong, please, beta sayangmu, beta bukan buaya darat. Terus lu apa? Beta cuma biawak. Namanya cinta tuh enak saudara, tapi kau tidak tahu nanti perjalanan. Saya KKR kemarin malam di Rotendao, datang nona-nona, mereka bersama dengan tim datang, kami sering bareng. Lalu saya bilang begini, saya tanya Nona menikah itu bahagia atau mau capek? Bahagia Bapak. Kalau kita cari yang bisa bikin kau bahagia. Jangan nanti berkata, Pak aman Pak, yang penting kami jadi. Nanti beta pergumulan. Doa puasa, yakin? Yakin lu doa puasa? Aja sampai lu pegang kain pintu baru, Tuhan bukankah kau berkuasa? Lu pun doa terlambat mama. Lu nikmati saja, makan tuh air mata, makan itu ingus, makan semua itu. Tapi bapak laki-laki bilang nanti kita masing-masing jalani agama kita. Aduh jangan cari masalah adik dong. Lu jangan cari masalah, jangan bikin kita pendeta kepala sakit. Jadi kita ombar tidak dengar lalu tiba-tiba datang pendeta, lu puasa 40 hari 40 malam, tidak makan tidak minum, supaya lu laki bertobat. Tapi kalau lu mau bahagia, tataplah di samping kiri kananmu yang ada malam ini. Siapa tahu jodohmu ada di sini malam ini. Begitu pulang dari KKR ini dia bilang, adek besok kakak antar kau. Oh Tuhan, oh my God, dia pingsan tuh, dia bangun. Terima kasih Tuhan, betapa cepatnya jawabanmu, secepat ojek Maxim. Tergantung pengenalanmu sama Kristus seperti apa. Kalau kamu sungguh-sungguh cinta Kristus, kamu akan lebih jaga perasaan Kristus daripada dunia. Semua akan kita anggap sampah demi Kristus Yesus Tuhan. Bertumbuh lebih kuat dalam pengenalan akan Kristus. Yang kedua, bertumbuh lebih kuat dalam pengenalan akan firman-Nya. Kamu sudah bersih karena firman yang kusampaikan bagimu. Kita bersih karena firman yang telah kita dengar. Tuhan pakai firman-Nya untuk menegur kita, untuk menghajar kita, supaya kita menjadi jauh lebih baik. Oleh karena itu pengenalan akan firman Tuhan perlu lebih kuat. Saudara kalau cinta Tuhan, maka pagi-pagi bangun bukan ambil HP, tapi ambil Alkitab. Ambil. Kita jujur saja ya. Kita semua pasti bangun pagi-pagi, cari apa duluan? HP atau Alkitab? Terima kasih buat kejujurannya, telah membantu saya untuk segera mengakhiri khotbah ini. Karena menyadari bahwa firman jauh lebih penting. Kamu bersih karena firman yang sudah kusampaikan kepadamu. Aturan-aturan etika tidak bisa membereskan kita.
Pandangan para motivator tidak bisa membersihkan kita. Yang bisa membersihkan kita cuma firman Tuhan. Firman Alkitab yang kita baca setiap hari. Dengar khotbah. Maka saudara kalau ke gereja, sebelum ke gereja berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saya akan ke gereja. Dan saya membuka hati saya untuk firman menegur saya. Untuk firman membereskan. Untuk firman membersihkan saya. Kalau Tuhan sudah membersihkan kita dengan firman-Nya, maka barulah kita menjadi carang-carang yang berguna. Carang-carang yang akan menghasilkan buah. Dan buah itu akan memuliakan Bapa di sorga. Dan itulah ciri murid yang sejati. Kita baru murid yang sejati kalau kita menghasilkan buah bagi Kristus. Dan buah itu dihasilkan kalau caranya dibersihkan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, ada yang mungkin menyinggung perasaan. Jangan kau berkata pendeta pasti dia tahu suku keadaan maka dia singgung-singgung. Tidak. Saya pernah khotbah dan orang lempar saya 2 kali dan batu. Karena mereka pikir majelis sudah lapor dengan kelakuan sama saya. Dan yang paling luar biasa adalah yang khotbah Markus, yang lempar juga Markus. Karena tersinggung dengan khotbah yang saya sampaikan. Orang pernah hampir bunuh saya gara-gara tersinggung dengan khotbah yang saya sampaikan. Padahal saya tidak pernah merancang khotbah. Oh Pak Daniel begini ya, saya harus siapkan. Oh Pak Robert dia bisa. Oh tidak. Sampaikan saja dan Roh Kudus yang akan bekerja. Ada satu bapak 15 tahun tidak pernah ke gereja. Tahun ke-15 dia masuk gereja, duduk paling depan. Dan kebetulan khotbah pendeta temanya adalah setan ada di mana-mana. Dia duduk paling depan, pendeta khotbah, saudara-saudara, hari khotbah saya tema setan ada di mana-mana. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang setan itu ada di depan kita. Waktu kaget, wih, pendeta tahu beta sudah pernah gereja maka disinggung beta. Waktu bangun duduk di leret paling tengah. Pendeta khotbah lagi, saudara-saudara, setan bukan saja di depan kita, tapi juga ada di tengah-tengah kita. Dia bilang, pendeta ini apa nih? Dia ada sentimen apa dengan kita? Dia duduk kursi paling belakang. Pendeta khotbah lagi, saudara, setan bukan saja di depan kita, bukan saja di tengah kita, tapi juga ada di belakang kita. Pendeta pasti dendam dengan beta. Akhirnya dia keluar berdiri di halaman gereja. Pendeta khotbah, saudara-saudara, setan bukan saja di depan kita, bukan saja di tengah kita, bukan saja di belakang kita. Lalu waktu sambung, di halaman juga, Bapak Pendeta. Karena dia berpikir pendeta khotbah singgung dia. Padahal tidak. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kalau firman Tuhan dan saudara baru tersakiti, puji Tuhan. Karena ada carang-carang yang tidak beres, yang harus dibereskan oleh Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah bagi Yesus Kristus. Dan demikian kita adalah murid Kristus yang sejati. Sekarang kan di roti anggur perjamuan kudus itu kan sekarang ada ayat-ayat Alkitab. Kan luar biasa. Kadang-kadang saya ambil ayat setiap pagi. Setiap perjamuan kudus saya baca ayat itu. Luar biasa. Ayat itu menegur saya. Ada janji berkat, ada peringatan diberikan kepada saya. Kalau saudara bertumbuh sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, tiap hari baca Alkitab. Satu hari kalau tidak satu pasal tidak apa-apa, yang penting satu ayat baca. Siapa di sini yang tiap pagi bangun baca Alkitab? Puji Tuhan. Yes, angkat tangan tidak apa-apa. Bukan angkat tangan dulu. Sok-sok bisa tidak baca. Support apa? Jangan begitu. Saudara kita nih jangan ada perasaan minder ya. Siapa suka minder? Minder. Jangan merasa minder dan rendah diri. Kalau kamu sudah mengerti firman Tuhan, ternyata kamu temukan kamu itu berharga. Kamu baca firman Tuhan, kamu itu berharga. Ketika saya baca Alkitab, puji Tuhan. Saudara pikir kami yang melayani begini tidak ada tantangan? Luar biasa. Cibiran orang, hinaan orang. Bahkan baru-baru Bapak John meninggal, orang ucapan turut berduka cita, sebut nama saya. Turut berduka cita atas meninggalnya pendeta Markus Baukari NPH. Lu kaget gak saudara? Karena muka desa dan Pak John muka agak mirip sedikit.
turut berduka cita atas meninggalnya pendeta Markus Maukari. Heboh di kampung. Bapak saya telepon, aduh, Bapak meninggal. Halo Bapak, ini siapa? Saya, Bapak Yesus berkuasa. Pak, saya bukan arwah, saya masih hidup. Saudara kenalkan Bapak Pendeta Titus Sonopa Adi Alor. Itu adik saya meninggal. Peti suka masuk di dalam lubang. Saya berdiri di samping beliau. Dia doa mau lempar tanah ke dalam. Dia berdoa selesai. Disinilah kami meletakkan jenazah almarhum Markus Maukari. Saya di samping. Lalu mama saya cakap lele di sana. Dia bilang, woi, Markus tidak mati. Pendeta, Markus tidak mati. Mama saya cakap lele kiri kanan. Saya bilang tidak apa-apa mama, orang begitu berarti panjang umur, tenang-tenang saja. Ada banyak hal yang kami hadapi bikin luka, tapi karena sudah bersahabat dengan firman, firman itu berkata, di hadapan lawanku kau siapkan hidangan bagiku. Semakin orang membenci saudara, semakin Tuhan akan mencurahkan berkat. Semakin Tuhan mencurahkan berkat, musuh-musuhmu akan heran. Dan bisa jadi dia akan gantung diri di pohon tomat. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tahan Tuhan memberkati saudara. Kalau kita sudah mengerti firman, jadi pulang dari sini, ambil kesempatan. Siapa di sini yang mau berkomitmen malam ini, mulai besok dan seterusnya, paling tidak satu ayat dia baca. Ada? Silakan angkat tangan. Luar biasa. Yang lain masih ragu-ragu. Tidak apa-apa. Sebentar kita akan masuk dalam refleksi. Nah itu penting bagi saudara untuk pikirkan. Dan yang terakhir, tidak saja kita tumbuh kuat di dalam Kristus. Tidak saja tumbuh kuat di dalam pengenalan akan Kristus. Tidak saja tumbuh kuat di dalam firman-Nya. Tetapi ada janji. Kalau saudara tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya, ada janji buat kita. Mari kita baca ayat itu. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7. Boleh baca? Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya, minta apa saja yang kamu kehendaki, pasti dikasih. Kenapa kita begitu yakin? Karena kita sudah kenal Kristus itu siapa. Kenapa kita begitu yakin? Karena firman-Nya sudah mengatakan ya dan amin. Mintalah akan diberi, carilah akan mendapat, ketuk pintu akan dibukakan. Untuk siapakah itu? Alkitab berkata, Bapa mana yang jika anak minta roti dia kasih batu? Aku berserah. Ada daun
bersihkan daku al-Masih, supaya hati yang kecil menjadi suci dan bersih. Berikanlah, berikanlah api Yesus terangkan Tuhan. Yesus terang dan kuatku. Berikanlah, berikanlah api-Mu, baik masuk dalam hatiku. Baik, saudara-saudara di sebelah kanan saya, Berikanlah, berikanlah api-Mu, keyakinan Roh Kudus akan menghanguskan bersihkan daku al-Masih, masukan kertas-kertas yang saudara. ya hati yang kecil menjadi suci dan bersih. Berikanlah, berikanlah api-Mu. Sudah biar sudah. Maka silakan datang dan lemparkan ke dalam hati. Berlahan-lahan. Hati-hati. Ya, pelan-pelan datang. Dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Belum dia dan buang ke dalam dengan iman. Harus terbakar ya, karena kalau sampai tidak terbakar dan orang dapat dan baca, itu tanggung jawab masing-masing. Ya, sinar menyanyi terus. Yesus terang dan kuat. Yang sudah kami konsultasi, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Setelah kau lepas dalam hati dan merasakan sesuatu kelegaan, hati-hati. Belum dia supaya hati yang kecil menjadi suci dan bersih. Berikanlah, berikanlah api-Mu. silakan kasih ada lagi. Yesus tanggal kuatku. Berikanlah, berikanlah api-Mu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah, berikanlah api-Mu, bersihkan daku al-Masih, supaya hati yang Sudah lemparkan ke dalam, bersyukurlah kepada Tuhan. menjadi suci dan Bersyukurlah karena Tuhan berikanlah, berikanlah api-Mu. bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan buat malam ini. Ada pemenuhan yang Tuhan buat, Tuhan berkata.
Reinhard Bongke. Penginjil bernama Reinhard Bongke, dia berdoa demikian, ya Tuhan, kalau Musa di padang gurun dan hutan belukar yang menyala tapi tidak hangus, tapi kini di hadapan Tuhan saya berdoa, kata Reinhard Bongke, bakarlah saya sampai hangus, jangan ada yang tersisa, bakar saya dengan api rohmu, bakar sampai habis, tidak boleh ada yang tersisa, karena saya mau semua hanya untuk Tuhan. Jadikan doa itu doa kita juga malam ini. Bilang sama Tuhan, Tuhan, biarkan saya terbakar habis untuk Engkau. Dan yang terlihat hanya Yesus, yang terlihat hanya apinya, yang terlihat hanya gelombang karyanya, dan bukan saya. Mari dengan sukacita kita menangkis pujian. Api Pentakosta turunlah, ku biarkan menyala. Menyanyi dengan bertepuk tangan, dengan bersukacita, bahwa api itu bukan sekedar turun, tapi sudah membakar dan masuk dalam jiwa kita. Dia membakar jiwa kita, semangat penyebaran Injil, semangat melayani. Saya tidak mau bicara banyak, Bapak Pendeta Markus, terima kasih banyak. Jadi kalau saudara-saudara atau teman-teman atau Bapak Ibu melihat 3 hari ini, itu semua berjalan dengan baik. Bapak Ibu harus tahu bahwa kami melewati jalan-jalan yang sangat rumit. Tapi karena kami tahu bahwa Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, karena itu sekalipun melewati hal-hal yang sulit, kami memberi diri untuk melakukannya dengan tema yang begitu luar biasa. Dan mulai dari hari pertama, hari kedua, dan hari ini di terakhir dengan adanya keadaan yang ini, semakin membuat kami yakin bahwa memang tidak secara kebetulan tema ini dipilih. Lalu kemudian tidak secara kebetulan semua pembicara yang kita minta juga tidak kebetulan. Tuhan bekerja di dalamnya, dan hari ini betul-betul saya dibawa tadi hampir menangis ya melihat apa yang terjadi. Dan ini memang betul-betul mencapai apa yang menjadi tujuan, keinginan dan harapan kami, bahwa ketika sampai di sini teman-teman pemuda mengalami sesuatu yang akan membuat mereka tumbuh lebih kuat, sehingga kalau bisa ya, artinya kita berdoa, kita berharap di suatu kesempatan kita harus buat yang lebih besar dari ini. Kira-kira kita terima. Yang kedua, Bapak Pendeta Markus mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih yang sangat banyak untuk Bapak Pendeta yang sudah bersedia menjadi pembicara hari ini, sudah melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kami, memperlengkapi, menasihati, membimbing dan menolong, bahkan memberi pengertian-pengertian yang baru kepada teman-teman, sehingga ketika kembali dari sini saya percaya tidak sia-sia, melainkan ada hasil. Saya mau kasih tahu bahwa Bapak Pendeta ini bukan hanya bersedia menjadi pembicara, tapi demi mensupport kita, mendukung kita di dalam kegiatan ini, beliau kasih pinjam debung keyboard. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Bapak, terima kasih banyak. Nah, sebagai bentuk ucapan terima kasih, saya minta Bapak maju di depan. Ini bukan mengadili, bukan kasih kesempatan untuk bicara lagi. Bapak maju di depan saja dulu. Kami memperlakukan semua peserta, semua pembicara sama. Sebagai wujud ucapan terima kasih, minta Bapak Koordinator TTS Selatan maju ke depan untuk mengalungkan selendang ini kepada Bapak Pendeta. Seperti biasa kita sudah mengerti sama-sama bahwa selendang ini memberi arti Bapak akan menjadi bagian keluarga besar pemuda-pemudi Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Siloam,
dan juga pemuda-pemudi jemaat diaspora Maiskolen. Dengan menjadi bagian daripada keluarga besar, nanti kalau pemuda-pemudi ada sesuatu, mohon bimbingan, mohon tuntunan, mohon pimpinan Bapak Pendeta. Seperti yang tadi sudah disampaikan, sebentar kalau ada yang mau dilayani secara khusus, beliau sangat siap. Bapak silahkan. Lalu ada juga ini baju Bapak Ima juga yang serahkan, baju youth camp, baju seragam. Kiranya ini menjadi oleh-oleh, kenang-kenangan. Aduh, kayaknya tidak pas. Oh. Ini kecil tidak pas, tapi kiranya ini menjadi kenang-kenangan yang luar biasa untuk Bapak. Dan lalu kemudian masih ada lagi. Ini hadiah kecil kami untuk Bapak Pendeta. Bapak jangan lihat nilainya kecil. Tapi kiranya ini bermanfaat, berguna bagi pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita omong bayar, kita omong biaya, pasti kami tidak mampu. Ya, sekali lagi kita sepakat bahwa semua karena Tuhan. Ini adalah hadiah yang sangat kecil, kiranya berguna bagi pelayanan Bapak. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Karista. Terima kasih banyak Bapak Pendeta.